Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan Oktober di mana juga merayakan sebagai bulan keluarga, kita belajar sebuah tema besar, gambaran keluarga Kristen. Dan edisi hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, kita akan melanjutkan dengan tema seperti bahtera di tengah samudra. Diambil dari bacaan firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 11 ayat ke-7. Karena itu sahabat Petra, kini mari kita bersama mempersiapkan diri untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu sejenak kita mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita pada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut firman Tuhan yang akan menyapa kita, sebuah pujian menghantarkan kita bersama keluarga. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima sabda Allah, kita merendahkan diri, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami yang sungguh merasakan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan penuh sukacita, dan Engkau pun kembali persatukan kami untuk Tuhan teguhkan dengan kebenaran sabdamu. Karena itu Bapa, lihatlah setiap hati yang terarah kepadamu. Di bulan Oktober kami belajar gambaran-gambaran keluarga. Sebagaimana peristiwa Engkau mengubah air menjadi anggur, sebagaimana Engkau nyatakan dalam kitab Mazmur 128, keluarga bagaikan kebun anggur dan pohon zaitun. Dan saat ini kembali kami belajar gambaran keluarga bagaikan bahtera yang menempuh di tengah samudra. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka hati, menerangi jiwa, pikiran, batin kami. Mampukan kami untuk mampu sungguh mendengar dan mengerti. Mampukan kami untuk bersukacita karena kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena sabdamu adalah kuasa yang menjadikan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini supaya yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah,
kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini dalam tema besar gambaran keluarga Kristen, kita belajar tema seperti bahtera di tengah samudra. Dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kehidupan pernikahan, selalu ada gambaran, bukan seperti gambaran perjalanan darat, selambat menempuh perjalanan bus, bukan. Juga bukan perjalanan udara, selamat menempuh penerbangan pernikahan, bukan. Seringkali yang kita dengar pernikahan justru dengan ucapan selamat mengarungi bahtera rumah tangga. Kehidupan keluarga tidak digambarkan dengan pesawat, tidak digambarkan dengan mobil atau bus, tetapi dengan gambaran bahtera rumah tangga. Apa maksudnya? Tentu kita jadi teringat dengan peristiwa Nabi Nuh. Kita kembali mengingat bahwa keluarga adalah panggilan dan rancangan Allah. Seperti Nuh yang dipanggil, seperti Nuh yang membuat bahtera bukan karena keinginan sendiri, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang memerintahkan. Demikian juga kehidupan pernikahan bukan semata-mata pilihan anak-anak manusia. Dari sejak awal Tuhan yang menetapkan, tidak baik manusia seorang diri. Tuhan yang merancangkan, aku akan menjadikan penolong yang sepadan bagi dia. Dan Tuhan yang bertindak, yaitu mengambil tulang rusuk Adam dan membangun perempuan untuk menjadi pasangan dan penolong yang sepadan bagi Adam. Pernikahan adalah milik Tuhan, rancangan Tuhan. Sebagaimana Nuh juga dipanggil untuk ikut tunduk rancangan Tuhan, membangun bahtera. Di sanalah Nuh dipilih. Dan bukan hanya Nuh saja, tetapi juga keluarganya. Panggilan hidup berumah tangga, percaya pada Kristus bukan hanya panggilan pribadi. Jadi berkeluarga tidak bisa yang penting aku percaya kepada Kristus, pasanganku, anakku terserah, biarlah mereka memilih sendiri, bukan. Bahtera itu telah dibangun, bahtera itu telah dirancang, bahtera itu dalam kehendak Tuhan menjadi tempat bagi keluarga. Karena itu setiap keluarga harus mendengar, taat, dan berbakti pada Tuhan. Gambaran kedua tentang bahtera, sebab bahtera menjadi tempat kehidupan. Hanya di dalam bahtera Nuh ada kehidupan. Di luar bahtera semuanya adalah angin, badai laut, karena bumi sudah terendam, diliputi, tertutup penuh dengan air bah. Demikian juga keluarga, bahwa kehidupan hanya ada di bahtera bersama dengan Tuhan. Di sanalah bahtera mengarungi, di sanalah bahtera bertahan,
Di sanalah bahtera hanya ada kehidupan. Di luar bahtera tidak ada kehidupan lain. Kehidupan yang diperkenan kepada Allah adalah kehidupan di dalam bahtera. Marilah kita jujur, bukankah demikian realitas keluarga? Mungkin saat kita sehat kita bisa berada dimanapun. Tapi kalau kita lemah, kita sakit, kita hanya dapat pulang, kembali, dan bertahan di tengah keluarga. Mungkin kalau kita punya harta kita bisa pergi kemanapun. Tetapi kalau kita sama sekali tidak berdaya dan kita tidak punya uang, kita hanya akan berada dan bertahan di rumah, di keluarga. Itulah dikatakan yang kedua, bahtera adalah tempat bagi kehidupan. Kita telah belajar dua makna. Bahtera keluarga diciptakan memang untuk keluarga, dikehendaki dan dirancang untuk kehidupan. Tetapi juga kini yang ketiga, bahtera menjadi tempat bagi keselamatan. Hanya di dalam bahtera semua dapat bertahan. Hanya di dalam bahtera semua dapat selamat. Hanya di dalam bahtera semua bisa melihat segala kegenapan janji Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan. Karena itu di dalam keluargalah terjadilah keselamatan. Karena di sana yang salah diampuni, yang berdosa dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang memberontak diampuni dan diterima kembali. Hanya ada pengharapan di dalam bahtera. Demikian manusia boleh berpengharapan di tengah keluarganya. Hari ini kini kita boleh mengerti perjalanan hidup seperti bahtera. Di dalamnya ada keluarga, di dalamnya adalah kehidupan, dan di dalamnya adalah keselamatan. Akan terombang-ambing, masih jauh atau dekat tempat berlabuh, tetapi terus bertahan dengan percaya dan berpegang pada janji Tuhan. Di sanalah nanti kehidupan dipulihkan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Setiap keluarga akan dituntun, dipimpin, sekalipun harus melewati banyak gelombang, banyak badai hidup. Tetapi di dalam bahtera ada keluarga, kehidupan, dan keselamatan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa nilai sebuah bahtera bukan dari materinya seberapa mahal. Nilai bahtera bukan seberapa jauh dia pergi. Nilai bahtera bukan bagaimana kapan dia berangkat dengan segala sambutan. Sama sekali bukan itu. Harga dan nilai sebuah bahtera, apakah ia mampu untuk berlabuh? Sebab tanpa berlabuh berarti bahtera kandas. Tanpa berlabuh berarti bahtera karam. Tanpa berlabuh berarti bahtera gagal dan tidak selamat. Kini semua kita ada di dalam bahtera keluarga. Mungkin terguncang, ada badai kehidupan. Tetapi percayalah bahwa di dalam keluarga bahtera kita, biarlah setiap kehidupan kita terima, kita syukuri. Biarlah kita tetap percaya karena keselamatan hanya ada di dalam bahtera itu. Dan biarlah kita tetap taat dan percaya. Bahtera ini milik Tuhan, tidak akan dibiarkan tenggelam, tidak akan dibiarkan tersesat. Dia yang memerintah membangun bahtera. Dia yang akan menuntun setiap bahtera. Dan Allah juga yang menjanjikan bahwa tiba saatnya seturut rancangan dan kuasanya, setiap bahtera pasti akan berlabuh
pasti akan selamat, pasti akan melihat setiap kehidupan di dalam bahtera kegenapan janji-janji Tuhan. Selamat bertahan. Percayalah, Tuhan menuntun, tetaplah hidup di dalam bahtera, karena hanya ada keselamatan di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah kita hayati kebenaran firman Tuhan ini sebagai rema yang menerangi setiap langkah kehidupan keluarga kita. Sebuah pujian menghantarkan kita, aku dan seisi rumahku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan segala rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami, yang melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan. Engkau melindungi, Engkau memelihara dan memberkati kami dengan segala kebaikan dan berkat yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa. Dan karena itu dengan penuh rasa syukur kami menaikkan permohonan syafaat kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas bangsa negara kami. Jauhkan dari perpecahan dan bencana, karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami. Mampukan kami bersama untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia sebagai perwujudan kerajaan Allah di dunia ini. Berkati gereja-gereja Tuhan dalam kesatuan tubuh Kristus. Mampukan jemaat-Mu untuk terus berakar, bertumbuh hingga berbuah dalam kebenaran sabda-Mu, hingga mereka bersukacita mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati karya pelayanan dan kesaksian, supaya sungguh kehidupan umat-Mu menjadi saksi dan lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan, percaya dan mendapat bagian dalam karya perjanjian keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan tempat kami bersekutu, memuji, menyembah dan bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu. Teruslah pakai ladang Tuhan ini untuk menjadi saluran berkat, dan peliharalah, karuniakan hikmat bagi setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Juga kini kami mendoakan karena kami mengingat segenap sahabat Petra yang sakit, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo beserta istri, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer. Dan kami pun membawa bagi jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujiono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poniraleo, dan Bapak Leo Mulyono, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito,
Ibu Priskila Wardini yang saat ini opnam di Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi, Bapak Sumadi PS, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Haditejo, Bapak Darman dan Ibu Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan dalam pemulihan pasca operasi, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo yang harus menjalani kemoterapi, Saudara Victor Tito, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Kusmianto, dan saat ini kami juga berdoa bagi Bapak Daniel Tumanan, pasca operasi stroke yang ada di ICU RSA UGM. Dan kini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Ibu Clara yang di ruang ICU Rumah Sakit Muwarti Solo, Ibu Pendeta Lani Oscar yang proses kesembuhan pasca operasi di Rumah Sakit Panti Rapih, Ibu Retno Elia Sarjono yang kemoterapi di Rumah Sakit Sarjito, Ibu Legowo, Bapak Subarkah, Ibu Evi, Bapak Suryadiman, Ibu Poniem, Bapak Lilik Budiman, Bapak Subiantoro, Bapak Suyadi Wilayah 10, Ibu Timotius Tukijan, Bapak Suhardi, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Bapak Subowo, Ibu Suyut, Bapak Supriyanto, Bapak Wartono Saputro, Ibu Kusmanto, Ibu Dianing, Ibu Debyo, Bapak Kadar Samsi, Ibu Lestari, Bapak Setiadi, Bapak Praptomo, Ibu Srini, Ibu Yuniati Tasrip, Bapak Subiantoro, Bapak Condro, Bapak Mulyadi, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Darsono Wilayah 2, Ibu Sunarno, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Gatot Murjito, Ibu Haryono, Ibu Susilo, Ibu Isra, Bapak dan Ibu Suyadiman Wilayah Selatan, Ibu Sherly, Bapak Edi Kris, Ibu Projo Suwarno, Ibu Suraji, Bapak Gito Utomo, Bapak Barjo, Bapak Pendeta K. Sukamto yang saat ini opnam di ruang Katlea Rumah Sakit Bethesda, Ibu Rire Haryanti, Mbak Tri, Ibu Sri Rahayu, Ibu Pardiah Tekno, Ibu Sarinten Ali Wahab, Ibu Yuni Ismianti, Bapak Aditya dan Bapak Darmawan, Bapak Pendeta Emeritus Sri Handoko, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Bernard, Mas Daniel Wicaksono, Bapak Sudaryanto, Ibu Susi Sudarsono, Bapak Sumaryadi, Ibu Sungkono, Bapak Sindung Cahyadi, Ibu Dani dan suami, Bapak Ismu. Dan juga bagi segenap sahabat Petra yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan, tetapi Engkau mengetahui dan mengenal mereka. Kiranya Tuhan melawat, belas kasih Kristus menjamah, rahmat-Mu, kuasa darah kudus-Mu yang menyucikan, juga menganugerahkan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan, kelepasan, kesembuhan bagi Bapak Ibu Saudara kami segenap sahabat Petra. Kami memohon Engkau menopang keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho dan putra terkasih Mas Noel untuk tetap dapat bertahan di jalan Tuhan dalam menghadapi berbagai goncangan. Tuhan melindungi memelihara rumah tangga Bapak Trisandi Ari Nugroho. Juga kami mengingat segenap Adi Yuswo, mereka yang telah Tuhan karuniakan usia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Ibu Murdopo, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto Didayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, dan segenap Adi Yuswo, mereka yang berusia lanjut yang berdoa bersama dengan kami. Tuhan melawat, melindungi, menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, mengiringi hari-hari
poro eyang adi yuswa, oma opa kami yang lansia ini dalam damai sejahtera. Berkati keluarga kami, Tuhan lindungi dan jauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan. Tuhan tuntun supaya menjadi keluarga yang sungguh dengar-dengaran dan berjalan dalam kebenaran sabda Tuhan, saling melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Berkati juga anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab. Talenta mereka berkembang, karya mereka pun boleh menjadi saluran berkat dan Tuhan dipermuliakan. Mereka yang sulit mencari pekerjaan, mereka yang sulit menghadapi kebutuhan penghidupan, kiranya Tuhan tidak tegakan, tidak Tuhan biarkan. Tuhan ulurkan tangan untuk menolong dan memulihkan kehidupan mereka. Juga berkati bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya mereka membangun keluarga yang dikuduskan, diberkati dan dipersatukan Tuhan, menjadi keluarga yang kekal dan tidak terceraikan. Berkati juga suami istri yang merindukan keturunan, supaya mereka pun juga boleh Tuhan karuniakan anak, cucu dan momongan. Mereka boleh mengasuh mendidik sehingga anak cucu kami pun mendapat bagian dalam perjanjian keselamatanmu, dan kami pun setia berbakti kepadamu turun temurun. Kami pun memohon Engkau menghibur dan menguatkan di dalam setiap pergumulan kehidupan, supaya kami tidak menjadi lelah, lemah dan jauh dari Tuhan hingga akhirnya kami jatuh ke dalam dosa. Ajari kami percaya dalam setiap pergumulan Engkau Allah yang hadir turut bekerja. Engkau berkuasa menjadikan indah pada waktunya, sehingga kami percaya segala pergumulan ini adalah bagian Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan melalui segala pergumulan yang Tuhan izinkan. Engkau berkuasa dan menjadikan bagian kuasa-Mu menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau menyempurnakan seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena doa ini tidak kami panjatkan beralaskan amalan kesalehan kami para pendosa, tetapi karena kami telah diampuni dan di dalam satu nama kudus kami telah percaya, Sang Juru Selamat dan Sang Juru Syafaat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadirat Tuhan. Ia telah mendengar dan memberi yang terbaik, dan bagian kita juga adalah mencurahkan segenap sisa hidup kita untuk percaya, taat, dan menjadi pelaku-pelaku sabdanya. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita. Berkat bagi keluargaku. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita akan melanjutkan kehidupan sebagai bentuk ibadah yang sejati, sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan hiduplah sebagai saksi-saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM edisi Selasa 21 Oktober 2025. Dan bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, tetapi juga begitu banyak kekurangan, ucapan tutur kata saya yang tidak berkenan, dan karena itu saya mohon maaf. Dengan segala kerendahan hati, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.